Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi ya selamat, Waalaikumsalam. selamat siang Bapak Ibu semua. Ini kebetulan kita jam rawan ya, jam yang cukup setelah selesai makan dan nggak mengantuk mungkin ya. Jadi sambil materi saya ini saya sampaikan, eh, kan kita langsung ada tugas ya nanti. Ini adalah tugas pertama Bapak Ibu nanti. Eh, Nanti untuk LK-nya nanti dibantu di-share oleh Mbak Elia kah? Sudah saya share tadi Oh, ke sudah share. waprinya Bu Gita sih. Nanti Oh, saya oh, share di saya yang grup share. ini juga ya. Boleh saya share aja Ya, sekarang ya ke ya, grup oke, peserta terima ya. kasih. Oke. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sambil mendengarkan paparan saya, nanti boleh Bapak Ibu juga sambil mengerjakan tugas biar saya sih berharap Bapak Ibu dalam waktu 2 jam ini bisa mendapatkan materi dan mengerjakan tugas yang nanti akan kami berikan yang akan di-share oleh MOT nanti ya. Nah, di sini em, karena SCPH itu Bapak Ibu sudah mendapatkan em, cukup dari hari pertama juga sudah mulai em, menyinggung tentang SCPH gitu ya. Nah, cuman pada hari ini kita fokus bagaimana membuat SCPH-nya. Tadi pagi juga lewat Bu Dewi, Bapak Ibu dapat 4 jam tentang SCPH. Nah, setelah pengetahuan tentang SCPH itu Bapak Ibu dapatkan, nah kita akan mulai nih membuat SCPH itu sendiri. Nah, untuk kita boleh review sedikit ya. Eh, Bapak Ibu kan menurut Bapak Ibu kata kunci dari SCPH itu apa? Karena kan nanti ada yang uji kom ya. Ada yang mungkin ini Lembut Bu Pak Yanuar. ini. Ya Bu. Ya, Dari SJPH itu saya kalau kata menurut kunci SCPH apa, pendapat Pak? saya Bu ya, SJPH itu kuncinya ada di jaminan produk halalnya Bu. Oke. Di jaminan produk halalnya. Oke. Yang Ada yang Sebelum lain, ke Pak? sana, kalau menurut saya ada sistemnya dulu, Bu. Sistemnya bagaimana, Pak? Seperti Maksudnya, seperti PPH-nya prosesnya bagaimana nih, oke. Berarti sama kata dokumen-dokumen kuncinya, pendukung. oke. Kata kuncinya adalah sistem tadi ya. Ada lagi, Bapak Ibu yang lain? Kata kunci dari SJPH. Mungkin Mbak bahan proses produksi Zahrina. halal atau fasilitas halalnya, Bu. Halo, jelas? Ya, Kalau menurut saya mungkin di bahan, lalu proses bahan, terus lalu PPH dan fasilitas halalnya mungkin, Bu. oke. Iya, itu juga bagian dari JPH. Nah, kata kunci yang saya tunggu belum ketemu nih. Ada yang Ya, eh, ya, Bu kriteria Kebijakan Eka. halal, Bu. kriteria Bu. Kebijakan halal. Sebentar, satu-satu. Bu Eka dulu. Kalau yang saya tangkap itu adalah salah satu ke apa 5 kriteria dari sistem jaminan produk halal itu yang wajib penyelia pahami. Oke. Ibu Yeni tadi ya. Terima kasih Bu Eka. Ibu Yeni tadi ingin share apa? Ya, kata kuncinya adalah komitmen dan tanggung jawab yang ada yang di dalamnya ada kebijakan halal dan tim manajemen halal dan yang lainnya adalah bahan termasuk proses produk halalnya, pemantauan evaluasinya dan semuanya didokumentasikan dengan baik. Gitu, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Em, Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi, em, kata kuncinya kalau kita berbicara SJPH, nanti kalau Bapak Ibu em, ikut uji kompetensi, ini suka ditanyakan. Jadi, kata kuncinya itu adalah sistem yang terintegrasi. Jadi, kenapa dia disebut integrasi? Karena dia mengintegrasikan mulai dari bahan, proses, sampai jadi produk. Bahkan ketika produk ini menjadi
sebuah mekanisme bagaimana dia sampai ke tangan konsumen itu juga diatur dalam SJPH karena distribusinya pun juga harus sesuai dengan kriteria halal. Nah, jadi kata kuncinya adalah terintegrasi. Tadi ada yang sebetulnya menyebutkan sistem, cuman sistem kurang sedikit, kurang terintegrasi gitu ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang menyumbangkan saran dan kalau misalnya jangan lupa absensi. Kalau ada Bapak Ibu yang misalnya dari hari pertama atau tadi belum absensi, nilainya kan pasti akan berkurang ya. Nah, silakan aktif untuk bertanya atau menjawab gitu ya. Nah, terus begini, kalau misalnya saya, ini contoh, kalau misalnya eh, saya menghasilkan rendang sapi, nah tetangga saya menghasilkan rendang babi misalnya. Nah, kalau saya secara regulasi kan berarti em, kalau di regulasi itu saya wajib memiliki sertifikat halal. Nah, kalau tetangga saya yang punya rendang babi ini, menurut Bapak Ibu nih, dia bisa nggak jualan di Indonesia? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Dengan dia Boleh. mencantumkan Bentar, produk tidak satu-satu. halal. Saya Bu Yanuar. Oh ya, Pak Yonan ya. Ya, menurut Bapak saya bisa Bu dengan catatan yang bersangkutan menjelaskan atau memberikan label non halal di kemasannya. Oke. Ada yang setuju atau ada yang nggak setuju? Setuju. Oh, setuju ya. Setuju. Oke. Baik. Karena kebetulan yang menjawabnya adalah Pak Yanur sudah benar, jadi ya sudah. Jadi betul ya. Jadi Bapak Ibu adalah penyelia halal, calon penyelia halal, dan Bapak Ibu nanti juga selain menjadi penyelia halal di perusahaan masing-masing, juga menjadi agen halal tentunya. Jadi nanti ketika ada misinformasi atau mislead komunikasi di masyarakat, tolong diluruskan bahwa Indonesia itu bukan berarti negara Islam yang hanya mengatur syariat Islam saja. Jadi intinya pemerintah itu ingin mengatur warga negaranya, masyarakatnya untuk kepastian, memiliki kepastian dalam mengkonsumsi. Jadi kita nggak ada was-was lagi nih. Misalnya kalau saya mau konsumsi bakso, ini baksonya pakai boraks atau enggak? Karena kalau dalam sistem SJPH itu kita bahannya itu harus tidak boleh yang tidak aman. Terus saya tidak khawatir lagi ini ayamnya disembelih secara sempurna atau enggak ya. Saya nggak khawatir lagi apakah bakso saya itu mengandung babi ataupun daging tikus atau daging ular. Nah, saya nggak perlu ragu lagi sepanjang produk tersebut memang memiliki sertifikat halal. Nah, kalau misalnya saya lihat ada tetangga saya yang memiliki yang rilis produk nanti di pasaran, tapi dia ada mencantumkan mengandung babi atau keterangan tidak halal. Nah, berarti saya tahu oh ini mengandung babi. Berarti saya nggak boleh pakai konsumsi sebagai seorang muslim. Jadi intinya SCPH ini mengatur kalau kita menggunakan bahan halal, maka wajib mencantumkan sertifikat halal dengan label halal, bukan logo ya, karena logo itu hanya yang gambar yang di logo kita ini kan ini adalah logo. Kalau label itu di bawahnya harus ada nomor ID ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke UK1. Di UK1 ini kita akan belajar tentang manual SJPH. Bagaimana sih? Tadi sudah belajar tentang SJPH-nya, sekarang kita belajar bagaimana sih cara membuat SJPH itu sendiri. Karena manual SJPH itu sebetulnya kita jadikan sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai buku besar kita gitu ya. Bahan bisa Bapak Ibu lihat juga di sistem ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah belajar kemarin dari materi BPCPH ya, kalau saya nggak salah. Jadi penyalin halal itu tugasnya ada 4, mengawasi proses penerapan SCPH-nya mulai dari bahan, prosesnya, manufacturingnya, sampai ke produknya. Lalu yang kedua,
Bapak Ibu sebagai calon nanti penyelia halal, nanti kalau misalnya ada ketidaksesuaian atau misalnya penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kriteria halal, maka harus diperbaiki atau dicegah. Ataupun ketika nanti kita menemukan ternyata produknya tersebut tidak halal nih, berarti kan harus kita tarik. Nah, itu nanti belajarnya di UK 4 ya. Nah, itu tugasnya Bapak Ibu. Nah, lalu mengkoordinasikan itu maksudnya adalah manual CPH ini kan dibuat oleh si penyelia halal, oleh Bapak Ibu. Sementara dalam proses produksi kita bekerja dengan banyak pihak, dengan banyak bagian line production gitu ya. Ada bagian pembelian, ada bagian penjualan, bagian produksi itu sendiri, bagian distribusi gitu ya. Dan tentunya kita juga mengkomunikasikan dengan pimpinan perusahaan. Nah, itu tugasnya penyelia halal untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan baik. Bagian penjualan, Anda itu tidak boleh membeli, bagian pembelian, Anda tuh tidak boleh melakukan pembelian di luar dari daftar bahan yang sudah kita sepakati ini. Jadi SCPH ini, manual SCPH ini nanti ketika Bapak Ibu sedang menyusun, itu tolong diajak bagian-bagian lain. Benar nggak kita pakai bahan ini aja? Benar nggak proses produksinya begini? Benar nggak cara kita pembersihannya, pensuciannya seperti ini? Nah, itu harus sesuai. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak mereka terapkan atau yang tidak mereka gunakan. Nah, itu nggak boleh. Makanya peran mengkomunikasikan ini sebetulnya besar sekali ya dari si penyelia halal ini. Bagaimana dia bisa meyakinkan kepemimpinan perusahaan, Pak, kita sekarang kan menuju sertifikasi halal. Nah, kita tidak boleh lagi menggunakan bahan yang tidak ada SH-nya ini. Kita harus ganti. Nah, sementara kalau pemimpin perusahaan itu pasti mereka berpikir tentang cost efficiency ya. Ada cost constraint yang akan mereka pertimbangkan. Semakin murah akan mereka pakai itu. Tentunya dengan kualitas dan taste dari pasar ya, dari segmented ininya. Nah, ini yang menjadi tantangan penyelia halal. Nah, Bapak Ibu harus bisa menyampaikan meskipun kita shifting bahan dengan harga yang cukup besar, tapi kan ini adalah initial investment sebetulnya ya. Jadi di awalnya memang besar, tapi ini berlaku seumur hidup sepanjang kita tidak melakukan perubahan komposisi bahan apapun. Gitu. Nah, selanjutnya tugasnya Bapak Ibu nanti adalah ketika ada proses audit eksternal dari LPH atau ketika ada LPH itu nanti datang untuk surveillance, nah itu maka Bapak Ibu sebagai penyelenggara harus mendampingi. Ini yang menjadi poin repotnya kalau Bapak Ibu itu di-hire oleh perusahaan lain. Karena atau yang terutama yang domisilinya tidak dekat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bolak-balik tuh, misalnya bulan depan hari ini Bapak Ibu menerapkan nih, berarti kan Bapak Ibu harus datang ke perusahaan, terus memberikan sosialisasi, terus nanti ketika ada audit eksternal Bapak harus hadir di sana on site. Jadi ketika Bapak Ibu memilih menjadikan penyelia halal sebagai profesi, maka integritasnya dijaga, profesionalismenya dijaga, dan tentunya Bapak Ibu juga harus pilihlah yang sesuai dengan domisili sehingga memudahkan juga ya, karena jangan sampai kalau kita beda domisili, cost yang Bapak Ibu timbulkan akan jadi beban di pelaku usaha, meskipun sebetulnya nanti mereka akan fine with that gitu ya, tapi kita dalam menerapkan SCPH ini biaya itu menjadi sangat matters ya, karena halal itu dianggap mahal, ribet dan susah dan lama. Nah, ini stigma ini yang kita coba sama-sama untuk memperbaiki ya. Pak Firdaus, ada yang ditanyakan? Ya, sedikit Bu izin mengenai jarak tadi ya. Jadi Bu Jarak. ada nggak ketentuan ideal? Ya, ketentuan ideal untuk jarak domisili si penyelia dengan usaha yang ditanganinya seperti itu Bu. Kalau ketentuan sih nggak ada Pak. Jadi tidak ada ketentuan atau batasan jaraknya seperti apa. Tetapi constraint-nya pertimbangannya begini.
kalau makin dekat dengan area domisili Bapak Ibu sebagai penyalur halal itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk bolak-balik membantu PU itu merencanakan membantu perencanaan, membantu penerapannya, evaluasinya. Nah, itu akan mudah karena kosnya nggak besar, paling kan bensin ya. Nah, tapi kalau udah luar kota, nah ini kan ada budget yang harus Bapak Ibu keluarkan. Nah, kalau ini dibebankan ke PU, takutnya mereka merasa terbebani. Begitu, begitu aja sih, Pak. Berarti itu apa namanya hubungannya hanya dengan penyelia saja, Bu. Tidak ada untuk ketentuan regulasi. Nah, Gimana? Regulasi? iya, Regulasi nggak ada. nggak ada Nggak, ya, Bu ya. nggak Baik, ada. terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita mulai masuk nih, bagaimana kita menyusun dokumen SCPH. Nah, tadi kan 4 jam Bapak Ibu sudah dikasih ini ya pengetahuan ya SCPH itu apa aja, mulai prosesnya apa saja, kriterianya ada 5, proses produk halal ada 7 gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba buatkan. Nah, pertama itu sebelum Bapak Ibu menyusun sebuah dokumen SCPH, pertama sekali yang Bapak Ibu lakukan adalah dilihat dulu ruang lingkup dari si PU-nya itu. Jadi kita identifikasi dulu nih proses bisnisnya seperti apa, terus mereka sudah punya legal dokumen apa belum gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa dia belum punya NIB nih, nah Bapak Ibu bisa mempertimbangkan apakah NIB ini menjadi tugas saya atau bukan. Kalau misalnya bukan, atau Bapak Ibu nggak tahu, berarti Bapak Ibu perlu orang lain lagi untuk membantu, atau bisa minta PU-nya kalau bukan, kalau Bapak Ibu di hire ya. Jadi silakan disiapkan dulu dokumen NIB-nya, nanti bisa sih Mbak saya bantu untuk buat CPH-nya, begitu ya. Tapi NIB itu kan sebetulnya mudah ya cara membuatnya, bisa online dan tidak berbayar. Nah, lalu kita juga bandingkan di sini, kita bandingkan proses bisnisnya dengan dokumen pelaku usahanya. Sesuai atau tidak? Tidak. Kadang-kadang begini, ada dokumen legal yang kita butuhkan itu kan hanya satu ya, NIB saja. Kalau di SJPH. Di halal itu kita tidak membutuhkan dokumen lain. Hanya SJPH saja. Tidak perlu PRT, MD, itu kita nggak butuh. Nggak butuh BPOM dulu. Jadi yang lain itu bisa diurus secara paralel ataupun tidak. Nah, cuman NIB ini kan memang sebelum kita punya NIB, memang kita akan menyerahkan NPWP, KTP gitu ya, itu di OSS. Nah, di NIB itu nanti ada skalanya. Nah, kadang-kadang skalanya ini suka berbeda. Skalanya itu di OSS itu bisa menengah, padahal NIB-nya kecil ataupun besar. Saya pernah menemukan hal seperti ini karena mungkin ada kesalahan input data atau verifikasinya yang hasilnya yang kurang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini prosesnya akan menjadi sangat menentukan. Kalau misalnya menengah itu kan biayanya itu besar, 12,5 juta. Kalau kecil itu hanya 650.000, menengah, maaf, kalau menengah itu 5,5, kalau besar itu 12,5 juta. Jadi waktu itu saya pernah punya pengalaman, dia itu menengah, sebetulnya menengah, tapi di si halalnya adalah besar, sehingga dari 5,5 harus naik ke 12,5. Nah, kalau misalnya pelaku usaha itu ngerasa, jadi Bapak Ibu tanyakan dulu, Pak benar ini skala usahanya menengah, misalnya gitu ya. Kalau misalnya tidak, berarti kita harus ubah dulu OSS-nya. Kalau enggak, ya nanti pembayaran si halalnya akan menjadi besar. Ya, bisa 2 kali lipat. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Terus, kalau misalnya di NIB-nya itu, misalnya klasifikasinya KBLI-nya itu adalah makanan, tapi kan makanan itu kan jenisnya banyak ya. Nah, tetapi sebetulnya dia pengen daftarinnya itu adalah minuman. Nah, ini nggak bisa. Jadi KBLI harus ditambah dulu, gitu ya. Nah, jadi KBLI itu, NIB itu adalah SIM card-nya. Jadi kalau SIM-nya A, kita nggak bisa ngurus SIM C. Kalau SIM-nya A, kita nggak bisa bawa truk. Kita hanya bisa bawa mobil. Jadi seperti itulah.
Jadi kalau misalnya di NIB-nya itu adalah skala usahanya menengah, maka di OSS di si halal juga menengah. Kalau KBL-nya itu hanya untuk makanan, kita hanya bisa proses untuk makanan saja. Dan makanan itu tentu ada turunannya juga ya. Nah, itu harus disesuaikan. Karena makanan itu misalnya olahan roti sama bumbu dapur itu berbeda, sama-sama makanan. Lalu misalnya olahan roti sama penyaji, pengolahan makanan itu beda. Pengolahan makanan udah masuk ke jasa. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, Bapak Ibu sebagai penyalih halal harus tahu apa itu proses bisnis dari si P itu sendiri. Bapak Ibu ingin bertanya, silakan tulis di chat di kolom chat ya. Sambil saya menyelesaikan semua materi karena materinya lumayan dan tugasnya juga lumayan ya. Nah, lalu setelah Bapak Ibu ruang lingkupnya sudah tahu, titik kritisnya itu juga harus tahu. Sebelumnya hari kemarin Bapak Ibu sudah belajar nih tentang titik kritisnya. Nah, kira-kira apa? Nah, titik kritisnya apa aja nih di bagian komit? Kita menentukan titik kritis itu bisa berdasarkan 7 PPH atau berdasarkan 5 kriteria. Nah, kalau 5 kriteria itu lebih lengkap lagi karena di dalam 5 kriteria itu ada di dalamnya sudah ada 7 PPH gitu ya. Nah, jadi misalnya di komitmen tanggung jawab ada titik kritis nggak? Misalnya sudah ada punya penyelidik apa belum? Terus penyelidik halalnya misalnya udah punya kebijakan halal apa belum gitu ya. Terus di prosesnya bahannya ini bagaimana nih? Ada nggak bahan ini pakai bahan yang tidak halal atau terkontaminasi? Nah, ini Bapak Ibu harus menganalisa titik kritis kehalalan dari bahan ataupun prosedur dan produk ya. Nah, setelah itu, setelah ruang lingkupnya kita tahu, titik kritis yang kita tahu, kita mulai menyusun. Menyusunnya ini di dalam kita buat manual SCPH, nanti di dalamnya itu ada SOP gitu ya, ada instruksi kerja. Nah, ini yang nanti akan jadilah sebuah dokumen manual SCPH yang akan dijadikan panduan umum dan pedoman umum gitu ya. Nah, proses bisnis ini kita yang diwajibkan kita sertifikat halal itu kan ada barang dan jasa ya. Nah, terkadang kita harus bisa menentukan apakah produk ini termasuk jadi kalau restoran itu bukan barang, itu adalah jasa karena dia adalah jasa penyediaan atau pengolahan makanan. Tetapi kalau restoran itu ngambil bakso, berarti restoran itu ngambil barang berupa bakso, gitu ya. Kalau restoran ini kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengantarkan nasi boxnya, maka dia menggunakan jasa distribusi dari pihak ketiga untuk proses distribusi. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa menentukan perbedaannya secara proses bisnis. Nah, untuk ruang lingkup, kita itu sebetulnya secara utuh proses ruang lingkup usaha atau proses produk halal itu secara utuh itu ada 7, mulai dari penyediaan bahan di sini ya, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, penyajian. Tetapi tidak semua PU itu punya ini. Ada yang tidak punya penjualan karena misalnya kayak tukang bakso di rumah saya, dia itu hanya membuat bakso, lalu nanti dia dia antar pakai Gojek, Gosen. Nah, berarti kan dia cuma sampai distribusi saja. Dia nggak ada outlet, dia nggak ada makan di tempat. Jadi penyajian nggak ada. Nah, jadi secara template manual SCPH sebetulnya itu dibuatnya secara utuh, 7. Nah, ini kalau Bapak Ibu masih menggunakan template manual SCPH secara Word, versi Word, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita memasukkan lingkup usaha yang kita nggak punya. Ya, kalau kita nggak punya penjualan, kita nggak punya outlet, kita nggak punya maklon, gudang sewa ataupun penyajian, maka ini harus dihapus, ya, termasuk keterangan di bawahnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh NIB, Bapak Ibu ya. Nah, di sini skala usahanya nih, skala usahanya itu adalah menengah. Kalau KBLI-nya itu ada di belakang, di lampirannya, ya.
Nah, tadi identifikasi titik kritis tadi sudah disampaikan ya. Jadi intinya kalau untuk nabati itu kita lihat apakah ada pengolahan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ada, dilihat lagi ya menggunakan proses mikrobial atau tidak gitu ya. Lalu kalau untuk hewani, kalau misalnya berasal dari bahan yang tidak halal, maka ya sudah itu berarti stop. Tapi kalau misalnya kita kan sebetulnya seringnya menggunakan bahan yang halal. Tapi prosesnya itu kita nggak tahu nih. Kalau misalnya sapinya ini sembelihnya secara syariat atau tidak, ayam. Nah, itu yang harus ditentukan sehingga kita harus bisa memastikan bahwa yang tadinya ini bahannya itu memang halal, tetap halal. Jangan sampai bahannya itu halal tapi menjadi haram. Contohnya, kita menggunakan ayam, tapi ternyata ayam tidak disembelih secara syariat Islam, maka ayam tersebut statusnya adalah bangkai, haram. Nah, yang susah lagi itu juga misalnya dari hasil samping, misalnya enzim, itu susah. Karena enzim itu sudah kita secara kasat mata udah lihatnya tuh bentuknya berbeda. Nah, ini yang kita butuh proses traceability-nya untuk memastikan bahwa enzimnya ini memang dari halal, hewan yang halal. Karena enzim itu kan ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan ya. Nah, yang repotnya kalau kita menggunakan enzim yang berasal dari hewan. Hmm, Lalu, nah ini ada contoh penentuan titik kritis, Bapak Ibu. Nah, di titik kritis ini, kalau misalnya ini contoh ya, bagaimana kita menganalisanya. Jadi, kalau di penyajian kita kita pakai nggak bahan-bahan yang berasal dari bahan yang tidak halal. Contohnya, kalau alat makan ini kan sebetulnya sesuatu yang sepertinya kita semua itu menganggap nggak ada masalah dengan tableware kita, nggak ada masalah dengan saya menggunakan gelas kaca, menggunakan piring stainless misalnya gitu ya, plastik, kertas. Tapi Bapak Ibu harus tahu, penilaian itu harus tahu titik kritis di barang gunaan. Di barang gunaan ini, kalau kita menggunakan keramik, nah keramik ini kan keramik ya, keramik itu dari tanah liat yang dibakar dalam suhu 400 derajat. Em, Apa masalahnya? Apakah pewarna, misalnya gitu ya, pewarna juga sintetis. Nah, kita harus hati-hati, pewarna itu ada yang menggunakan minyak dari hewan. Lalu, kalau untuk kasusnya keramik yang high quality, itu mereka, produsen-produsen yang dari Cina itu ada. Saya tidak bilang menggunakan ya, tapi ada yang menggunakan bone ash atau tulang babi. Tulang babi. Nah, jadi ini hati-hati. Lalu contohnya lagi, misalnya plastik. Nah, plastik untuk kemasan itu banyak misalnya restoran yang sudah menggunakan tagline Save the Earth misalnya. Jadi mereka menggunakan plastik yang biodegradable. Nah, hati-hati, plastik ini juga ada yang potensinya menggunakan pati atau lemak dari hewan. Nah, ini yang menjadi concern sebetulnya ya. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti coba dicek, dianalisis ya. Lalu di sini, nah, ini adalah contoh cover ya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada di template-nya juga sebetulnya. Kalau misalnya mau ngeliat ini manual SCPH untuk UMK misalnya gitu ya. Nah, ya kalau kita kasih ini adalah formatnya adalah yang reguler untuk semua bisa pakai. Nah, di sini tadi ketika penentuan ruang lingkup kita lihat nih ya bagaimana proses kerja atau bisnis prosesnya. Lalu kita pastikan produk tersebut memang bisa disertifikasi. Kalau misalnya kita sebagai penyalur halal nih, ada perusahaan kita bergerak di bidang kimia misalnya. Nah, mereka menugaskan kita, pimpinan perusahaan menugaskan kita untuk ini tolong dong disertifikasi ini produk kita. Nah, kita lagi bikin disinfektan untuk kaca rumah sakit misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu sebagai penyalur halal harus tahu mana produk yang bisa disertifikasi, mana yang tidak. Karena kalau untuk yang tidak bisa disertifikasi, contohnya disinfektan untuk kaca rumah sakit itu kan bukan barang gunaan yang digunakan oleh manusia. Maka
secara verifikator BPJS itu kan tertolak karena itu termasuk barang yang eh, tidak wajib disertifikasi. Nah, tapi kadang-kadang ada juga pelaku usaha yang apa namanya mau mengurus sertifikat halal sebagai daya saing gitu, karena kan klien pengennya SH meskipun dia tahu mereka nggak peduli wajib atau enggak, itu masyarakat tuh nggak peduli, penting kalau mereka punya maunya SH ya kita harus punya SH gitu ya. Nah, kalau dengan kepala BPJPH sekarang sebetulnya dibuka seluas-luasnya untuk semua jenis kategori produk ya. Nah, ini tapi kalau secara regulasi kan sudah jelas. Nah, implik realita di lapangan itu kadang-kadang suka berbeda, tapi kok bisa kita dicoba oleh Bapak Ibu nanti ya. Nah, terus dipastikan juga bahwa perusahaannya memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Jadi jangan sampai perusahaannya misalnya dia belum punya NIB, berarti kan nggak bisa. Terus kalau misalnya dia eh, importir misalnya, itu syarat-syaratnya ada lagi. Jadi dipastikan dulu semuanya memang bisa. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sudah bikin manual ternyata mereka nggak butuh SJPH-nya karena semuanya tertolak. Nah, ini dipastikan. Lalu em, kita bikin listnya apa saja produk yang akan kita sertifikasi karena bisa jadi dalam 10 produk yang dihasilkan hanya 5 yang akan di SH-kan. Belum tentu semua gitu ya. Terus kita list lagi bahan-bahan yang dipakai apa saja. Nah, bahan ini yang kita bisa wawancara gitu ya Bapak Ibu, tanyakan sama PU-nya atau ke bagian pembelian, bagian produksi atau mereka sebetulnya kan sudah punya list ya. Nah, itu dicatat. Tapi ketika misalnya mereka sudah sampaikan atau Bapak Ibu sudah melihat, tolong dikonfirmasikan lagi. Eh, Tolong dibuat di daftar bahan itu semua bahan yang digunakan dan yang potensi, jadi ada dua ya, yang digunakan dan yang potensi digunakan. Jadi contohnya, dalam membuat bakso, saya menggunakan tepung. Nah, tepung ini kan kalau misalnya produk itu ada kelangkaan di pasar atau misalnya dia itu produknya tersebut juga ada promo besar-besaran. Nah, kita sebagai PU tentu pengennya kan barang itu tetap continue dan cost base. Jadi kalau misalnya saya pengen belinya itu nanti di tepung di pasaran, saya maunya yang murah nih, yang lagi diskon. Kalau produk tersebut, bahan tersebut tidak ada dalam daftar bahan, nggak boleh dipakai, nggak boleh dibeli. Jadi solusinya, Bapak Ibu bilang nih ke bagian pembelian, bagian produksi, kalau saya boleh nggak saya cantumkan tepung kuncing mas segitiga biru, bla 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 bla. Oh ya nggak apa-apa. Nah, masukkan semuanya. Karena yang potensi akan kita gunakan juga dimasukkan. Tujuannya itu kalau ada kelangkaan atau misalnya ada promosi, kita bisa pakai salah satu. Tapi kalau daftar bahan itu tertuangnya hanya minyak bimoli saja, ya hanya bimoli saja. Kalau bapak ibu tiba-tiba beli minyak Sanko misalnya, itu temuan, nggak boleh dilakukan. Dan kalau misalnya memang bapak ibu mau menggunakan Sanko, berarti itu namanya sertifikasi baru. Nah, dampaknya tuh cukup panjang. Jadi dikomunikasikan lagi bahwa kalau kita pakai ini gimana. Nah, itulah perannya penjelasan, mengkomunikasikan. Bapak Ibu harus jelaskan kenapa kita harus memasukkan beberapa potensi bahan. Ya, lalu untuk fasilitas ini dilihat kira-kira pakai mesin apa saja, gitu ya, alatnya apa saja. Lalu SDM-nya siapa aja, tukang masaknya, tukang potongnya kah, nah semua SDM itu kita juga identifikasi. Nah, terus form-formnya kalau misalnya sudah ada, itu silakan di list untuk menjadikan lampiran. Kalau misalnya belum ada dan dibutuhkan, silakan dibantu dibuatkan. Ya, format SJPH itu sebetulnya ada dua. Ada yang versi Word yang akan kita coba sekarang, dan ada juga yang versi auto generate by system yang akan dihasilkan oleh si halal. Nah, cuman ini yang ngasih halal itu yang si halal itu nanti based on auto generate itu based on aplikasi, tapi sebetulnya kalau mungkin karena kalau saya pribadi sudah terbiasa ya dengan menggunakan manual yang versi Word ini. Saya lebih nyaman sih dengan manual ini.
Tetapi kalau yang si halal tuh lebih enaknya memang saya tinggal comot-comot-comot gitu. Tapi informasinya agak tidak detail kalau di aplikasi. Jadi template-nya ini sifatnya bisa dikembangkan, bisa disesuaikan, bisa diintegrasikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggabungkan manual ISO mutu nih dengan dengan SCPH itu boleh ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka kepisah karena jadi ketika setiap proses audit atau pengembangan manual itu saya bisa lebih fokus ke dalam standar masing-masing. Karena untuk si halal ini agak berbeda dengan ISO ataupun yang lain. Nah, di sini ini adalah nanti kita bisa langsung ke ya sudah setengah dua ya. Jadi nanti kita bisa langsung ke SCPH-nya ya manualnya. Ini covernya. Jadi di sini ada nama. Sebentar, saya coba cek pertanyaannya dari Bapak Aditya. Kalau NIB-nya untuk coffee shop atau resto, tapi yang bersertifikasi halal itu hanya minuman kemasan kaleng. Ya ini harus nggak harus bikin NIB baru, KBLI-nya ditambah. Jadi KBLI-nya berarti dibuatnya adalah minuman. Nah, minuman itu ada lagi KBLI turunannya nanti silakan dilihat. Tapi ini bukan merubah NIB, tapi menambah KBLI-nya ya. Sebentar saya sambil catat ya. Hmm, ada ya. Lalu bila NIB lokasinya nggak apa-apa sih. Lokasi domisili, alamat itu berbeda nggak apa-apa. Dari Pak Yanuar lagi, alamat fasilitas produksi atau outlet itu harus alamat tetap. Hmm, Sementara sih untuk alamat ini yang dicantumkan alamat produksinya yang outlet yang sedang dipakai aja sih Pak. Jika mengontrak tahunan mungkin pindahannya tinggi, nggak apa-apa didaftarkan yang recently aja. Tapi nanti ketika ada perubahan kita bisa update di si halalnya. Dari Ibu Nur Cindy. SCPH reguler sama sertifikat itu berbeda sih. Kalau sertifikat itu lebih ringkas, tidak sekomplit reguler. Terus dari Ibu Naimatur. Naimatur. Perorangan boleh, NIB itu. Dari Ibu Vika. Untuk manual SCPH yang terpisah dengan sistem manual SCPH ini boleh terpisah atau boleh diintegrasikan tergantung kebutuhan atau efektivitas yang dirasakan oleh perusahaan. Kebutuhannya masing-masing kan berbeda-beda ya. Dan untuk tahapan PPH disesuaikan ya, jadi PPH itu disesuaikan dengan kondisi proses bisnis dari pelaku usaha. Jadi mungkin tidak ada yang lengkap 7, ada yang cuma 5, ada yang 6 mungkin ya. Nah, itu nanti di manual SCPH yang sekarang yang akan kita coba ini silakan dihapus nanti ya. Nanti kita bahas di sana. NIB boleh bebas. Maksudnya gimana nih? NIB boleh bebas. Hardini. NIB itu sebetulnya boleh based on CV atau nama pribadi boleh nanti sampaikan NPWP perorangan. Jadi tidak ada batasannya. Dari Ibu Refugi. Kalau ada bahan cadangan yang belum di list di bahan produk, apa di bahan produk? Kalau kita menggunakan bahan yang belum ada di dalam daftar bahan, maka itu namanya proses sertifikasi baru, ya. Jadi bahkan ganti merek saja itu namanya perubahan komposisi list. Jadi perubahan komposisi bahan.
Sehingga kalau ganti merek, ganti menggunakan bahan baru, nah itu termasuk sertifikasi baru, ulang sertifikasinya. Dari Ibu Sri, jika bahan baku yang digunakan belum memiliki sertifikat, misalnya MSDCOE boleh, nanti dilampirkan saja di dalam data dukung daftar bahan, ya. Terus dari Bu Nursini lagi, masalah auditor halal, berarti kita harus mencari auditor halal terdekat ya. Audit. Bapak Ibu sebagai penyelia halal termasuk menjadi auditor internal. Nah, kalau auditor halal ini kan Bapak Ibu nanti kalau mau mengajukan sertifikasi halal, Bapak Ibu harus pilih dulu LPH-nya. LPH-nya itu tentu LPH ini tentu akan langsung muncul LPH yang mana yang muncul yang di provinsi Bapak Ibu. Nah, tetapi saran saya, LPH ini kan harganya bersaing. Nah, Bapak Ibu survei dulu, jangan langsung pilih. Karena udah pilih, siapa tahu yang tetangga lebih lebih murah. Jadi LPH ini harganya bersaing sekali. Jadi sebelum dipilih, silakan konsul dulu misalnya lewat webnya atau IG-nya gitu ya. Karena di slide dari Ibu Vika, karena di slide tertulisnya wajib di... Oh iya ya, wajib dipisah. Eh, enggak sih, sebetulnya manual CPH itu boleh diintegrasikan dengan standar manapun. Tapi kalau saya, sarannya, saya pribadi, ini adalah pendapat pribadi. Saran saya, enaknya dipisah. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengembangkan manual SCPH-nya khusus bagian bahan saja misalnya. Nah, itu kan di standarnya nggak ada. Nah, jadi bisa di bagian bahan saja dirubahnya. Atau misalnya mengubahnya di bagian proses pencucian. Nah, itu bisa. Karena pencucian secara syariat Islam itu mungkin hanya ada di manual SCPH. Gitu ya. Lalu dari Bu Sri lagi. Oh, baik. Ini kayaknya harus di-pause dulu. Makin lama makin banyak. Akhir Bu Sri ya. Sementara, untuk penyimpanan jika gudang digabung antara produk yang sudah ber-SH atau yang tidak, nggak boleh. Harus gini, kalau Bapak Ibu punya satu gudang, dalam satu gudang ini boleh digabung antara produk yang ber-SH dan produk yang tidak menggunakan bahan haram tapi tidak ber-SH dalam satu gudang. Tapi lemarinya, raknya sebaiknya dipisah. Nah, jadi diperhatikan produk kita ini contohnya gini, saya bikin roti 10, macam-macam nih rotinya. Semua bahannya sih halal, tapi mau saya sertifikasi hanya 5. 5 ini, yang ininya enggak. Nah, ini mereka semua bisa saya taruh dalam satu gudang yang sama, tetapi yang SH ini saya taruh di lemari yang satu, yang 5 ini saya taruh di lemari yang berbeda. Beda hal dengan saya punya 10 produk. 10 produk ini daging-daging semua. Di sini ada ayam, sapi, kambing, kuda, apa lagi? Domba. Nah, ini ada babi. Ada babi, ada ular, ada anjing. Nah, ini kan mentah ya. Kalau mentah, gedungnya harus berbeda. Ya? Iya. Gudang gedungnya harus berbeda. Begitu. Sebetulnya ini sudah dijelaskan di materi SJPH ya. Jadi kalau untuk memang bahannya itu tidak halal, harus dipisah. Tapi tidak semua bahan yang tidak kita sertifikasi halal itu adalah bahan yang mengandung bahan haram. Tidak semua. Gitu ya. Jadi diperhatikan. Oke, ini saya coba kita scroll-scroll dulu ya. Ini kan sama dengan manual SJPH-nya. Ini ada identitas perusahaan. Terus ini kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak. Nah, ini semua ada di dalam manual SJPH. Baik yang sifatnya Word ataupun sifatnya di template yang auto-generate. SOP ini sesuatu yang sebetulnya kita butuhkan tapi kita belum bikin. Bisa jadi belum bikin. Jadi misalnya SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria, nah itu bikin SOP-nya. Atau misalnya SOP pencucian atau SOP pensucian secara syariat Islam, ya.
Nah, ini contoh pembelian bahan ini ada di materi UK2 ya. Nah, setelah kita membuat manual SCPH, maka manual SCPH ini harus kita serahkan kepada pimpinan dan kita sampaikan, Pak, ini sudah selesai. Manual SCPH ini harus kita sosialisasikan. Jadi semua pegawai harus tahu tentang manual SCPH tersebut. Terus apalagi bagian-bagian terkait itu harus betul-betul memegang SOP-nya. Kalau bagian pembelian berarti dia harus punya daftar bahan, terus dia punya SOP-nya, terus nanti ketika dia melakukan pembelian, kwitansinya, bonnya dikasih gitu ya, terus dia harus bikin logbook, catatan pembelian, dan sebagainya. Itu harus dikomunikasikan ya. Dan proses kita sosialisasi harus disimpan karena nanti akan ditanyakan. Suka ditanya di bagian pas ketika audit eksternal tuh suka ditanya. Nah, oke. Em, saya ke ini dulu ya, ke tugas dulu ya. Pertanyaannya masih ada 7 lagi yang belum. Bapak Ibu bisa sudah buka ya Word-nya tadi sampai Bu Sri. Kalau dari Pak Aditya, kalau NIB-nya belum terbit untuk tesnya, untuk tugas ini boleh. Kalau untuk tugas ini boleh nggak pakai NIB. Untuk tugas ya. Kalau saya nggak perlu NIB sih untuk Kalau tugas. Tapi kalau misalnya nanti bisa dibantu, Bapak Ibu bisa bantu membuatkan NIB secara online ya. Terus kalau dari kalau Bapak Sari, NIB saat pengisian form hal muncul terkendala KBLI. Itu kenapa, Bu? Usaha air minum isi ulang. Saya sih nggak hafal nih tentang KBLI ya. Jadi kadang-kadang kalau permasalahan KBLI itu biasanya begini. Ketika NIB-nya itu sudah terkunci, KBLI-nya itu misalnya 11.050. Kita bisa saja anggap itu adalah nama judul ini sama nih. Usaha air minum. Oh kan saya punya AMDK gitu. Saya masukinnya ke 10, 11 di sini. Tapi bisa jadi secara judulnya yang usaha air minum ini usulan ini bisa jadi dia masuknya KBL berbeda gitu. Jadi permasalahan KBL itu biasanya antara kode sama namanya dengan penafsiran kita itu kadang-kadang suka berbeda gitu ya. Menu baru, sepanjang menu barunya itu tidak menggunakan bahan baru, maka namanya adalah pengembangan produk. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan si halal itu ada dua menu, baru atau pengembangan. Nah, pengembangan ini masuknya ke menu yang di sebelahnya, di pengembangan. Tapi kalau menggunakan bahan baru, maka sertifikasi baru namanya, sertifikasi ulang. Ya, dari Bapak Firdaus. Lalu dari Ibu Eka lagi. Saat pengajuan SH sampai terbit adalah tugas iya, jadi semua tugasnya penyelenggaraan itu mulai dari perencanaan, penerapan, evaluasi sampai ke SH dapat sampai SH itu lagi continuous improvement itu tugasnya penyelia. Jadi tolong dibedakan. Ketika evaluasi, proses evaluasi kan kita ada perencanaan, implementasi, sama evaluasi. Evaluasi itu Bapak Ibu sebagai auditor internal berbeda ya. Kalau auditor internal itu Bapak Ibu mengawasi internalnya secara internal. Nah, tapi nanti tugasnya Bapak Ibu sebagai auditor internal itu akan diperiksa oleh auditor eksternal yang berasal dari LPH, gitu ya. Terus dari Ibu Sri, jika alamat NIB gudang berbeda di Sial tuh nanti ada lagi kita mencantumkan alamat sih. Jadi nanti bisa menggunakan alamat yang sekarang yang kalau memang berbeda ya. Dari Bapak Dio, semisal bahan pembantu yang kita pakai itu cat untuk printing plastik kemasan makanan, apakah jika bahan pembantu diganti? Iya, kalau bahannya diganti kita sertifikasi lagi dari baru. Untuk Ibu Nematur boleh ya, boleh menggunakan yang
lainnya boleh. Oke, kita eh, cek ini ya. Kita cek tugas. Silakan Bapak Ibu dibuka tugasnya. Tugas ini bisa Bapak Ibu langsung kerjakan sambil menunggu jam 3 ya. Jadi kita punya waktu kurang lebih 1 jam lagi. Nah ini dimanfaatkan memang untuk membuat tugas. Dikerjakan sekarang saja tugas 1 ya. Bu, Assalamualaikum. Gimana? Mau izin tanya, Bu. Eh, ini terkait dengan data-data yang diisi ini adalah tempat di mana kita bekerja sekarang atau kita simulasi aja, Bu? Misalnya kita bikin merek apalah gitu. Atau bagaimana, Bu? Kalau untuk tugas ini silakan diisi perusahaan yang sekarang. Jadi Oh, nanti keisi. kalau misalnya Bapak Ibu mau mengusulkan SH bisa tinggal disempurnakan. Tapi kalau yang belum punya perusahaan misalnya yang bekerjanya itu sebagai fasilitator misalnya atau pendamping gitu ya. Nah, silakan nanti itu eh, menggunakan studi kasus yang masing-masing bisa tetangganya misalnya atau warung dekat rumah gitu ya. Ya. Baik, Itu Ibu. Terima kasih. ya, nah ini di sini ini bisa dihapus ya nanti Bapak Ibu. Ini cuma catatan saja, boleh dihapus. Nah isi nama perusahaannya. Kalau nama perusahaan itu misalnya contohnya itu adalah Wardah dan Paragon. Nah ini saya ngasih contohnya itu untuk memudahkan Bapak Ibu menganalisa. Jadi Paragon itu nama perusahaannya, nama PT-nya. Nah nama perusahaannya adalah Wardah. Jadi di sini saya saya tulis Wardah. Atau saya nggak punya nih PT, saya nggak punya CP, saya perorangan. Nah, boleh juga. Nah, jadi saya pakai nama perusahaannya itu nama brand saya. Misalnya Ayam Penyet Bu Siti. Nah, itu boleh. Ini saya hapus ya. Ini diisi tanggal sekarang 18/11/2025. Ini nanti tergantung tanggal mereka tanda tangan ya. Misalnya eh, tanggal 27 misalnya. Jadi tanda tangannya diisi, tanda tangannya ini kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya tanda tangan, ya diketik saja tanda tangan digital atau dibuatkan saja ya. Nah, di sini nama penyalih halalnya. Misalnya di sini eh, Yanuar, contohnya tadi Pak Yanuar. Nama pemilik usahanya misalnya Maimunah. Maimunah. Nah, lanjut sisanya semuanya. Kalau isi nama perusahaan itu silakan diisi ya dengan tadi saya apa tadi? Saya yang paling gampang nyontoh yang suka bingung itu misalnya yang Penyet Bu Siti. Jadi semua yang ada isi nama perusahaannya silakan diganti ya. Oke, ini cover. Lalu dasar hukum. Nah, nah di sini ya. Silakan diisi dari Ibu Jessica. Untuk usaha catering yang tidak memiliki produk kemasan dengan merek tertentu, bagaimana cara mengisi nama mereknya? Kalau nggak ada nama merek, ya ditulis aja kemasan plastik misalnya. Itu aja cukup. Bu, izin Bu, mau bertanya Bu. Bentar, tugas itu sudah di-share oleh Mbak Elia tadi MOT di grup ya. Sudah di-share, silakan dicek. Tadi siapa yang bertanya?
Izin saya Bu Nipta Ica Utama Bu. Kalau untuk SPPG gimana ya Bu? SPPG atau MBG nih Bu? Apanya, Pak? Berarti nama perusahaannya ini nama yayasannya atau nama SPPG-nya ya Bu ya? Nama SPPG-nya boleh. Tapi untuk NIB-nya, NIB perusahaan gitu kan Bu? NIB yayasan kan Bu? Tergantung, Pak. NIB-nya pakai NIB apa, Pak? Nah, kalau di SPPG ini kan belum ada NIB-nya. Adanya tuh NIB dari yayasannya Bu. Bisa dicoba sih, Pak. Sebetulnya NIB itu kan kalau Bapak mau mendaftar NIB baru dengan nama perusahaan sebetulnya bisa, Pak. Tapi Bapak harus Izin urus NIB menambahkan, Bu. Bu izin menambahkan ya. terkait apa NIB SPPG itu bisa pribadi, Pak. Yang penting mau Ya, penanggung jawabannya, penanggung jawabnya ya, ada. Hmm. ya. Izin Jadi Pak, Pribadi bisa. juga bisa, Pak. izin Pak. Ini kan saya kan posisinya kan kepala SPPG. Nah, saya diminta untuk ngurus jadi penyelia halalnya. Berarti Mm-mm. nanti untuk isi penyelia halalnya ini saya, nama Mm-mm. pemilik usahanya ini mitranya ya Pak ya. Enggak. Ya Oh, KSPPG-nya itu, Bu. Jadi KSPPG-nya. misalnya gini, misalnya Bapak kan NIB-nya belum bikin. Kalau mm-mm. saya sih mending NIB-nya Bapak yang bikin sih. Kan itu cepat. Misalnya nanti nama nama SPPG-nya Bapak, nama SPPG ini bisa namanya apa? Apa bisa sebetulnya nggak harus nama SPPG-nya sih. Nama yayasan bisa, nggak apa-apa ya Bu. Kalau yayasan dia Oh, sudah bilang yayasan sudah ada iya sih. NIB. Nah, Mm-mm. berbeda. Jadi NIB itu kan melekat kepada eh, NIK, NPWP gitu loh, Pak. Nah, Mm-mm. Pak nggak bisa lagi pakai nama yayasan. Lebih mudah sebetulnya pakai NPWP KTP Bapak saja. Nah, Oh ya Bapak terus siap. nama perusahaannya apa? Mm-mm. Misalnya apa, Pak? SPPG Barito Selatan, Dusun Selatan Bu. Untuk Misalnya namanya. Nah, gini juga, kalau Bapak misalnya ngasih nama perusahaannya itu SPPG, tapi nanti SPPG ini kan mungkin hanya 5 tahun ini. Nanti ke depan Bapak mungkin tidak SPPG lagi, tapi Bapak tetap menjadi apa namanya menghasilkan produk restoran misalnya atau catering. Nah, kalau namanya SPPG nanti ya agak ribet sih ganti-gantinya. Nah, kalau misalnya nama perusahaannya misalnya eh, CV Mitra Pangan misalnya. Nah, ini Izin nama-nama. menambahkan, Bu. Izin menambahkan, boleh, Bu? Hmm. Kebetulan saya juga punya SPPG, Bu. Udah keluar sertifikat halalnya. Hmm. Kalau bisa namanya tetap SPPG aja, Pak. Oh siap. Terus ya SPPG aja. Kalau kalau umpamanya ada NIB Yayasan, nggak apa-apa pakai NIB Yayasan. Kalau nggak ada, ya bikin pribadi aja. Hmm. SPPG saya juga NIB pribadi, Pak. Yang Oh udah iya. keluar sertifikat halalnya. Yang reguler Mm-mm. kan? Iya. Ya, Oke, oke, siap. ya gitu aja, Bu. Ya, makasih Pak. Nah, nanti nama penyelianya bisa nama Bapak lagi. Kalau misalnya pimpinan perusahaannya kan Bapak nih. Nah, nama penyelia halalnya Bapak lagi ya nggak apa-apa. Hmm. Gitu ya. Nah, alamat usahanya silakan diisi. Teleponnya kalau bisa telepon yang aktif ya, Bapak Ibu ya. Bisa nomor telepon handphone boleh, alamat perusahaan bisa sama, bisa berbeda, disesuaikan saja. Kalau misalnya alamat perusahaan misalnya di eh, eh, kota A, tapi fasilitasnya di kota B, nah itu boleh. Tapi kalau sama juga boleh, ya. Teleponnya juga dipastikan, kontak personnya bisa diri sendiri lagi boleh, atau memang yang eh, nanti jadi PIC-nya. Nah, mereknya. Nah, ini bisa nih SPPG Barito. Lalu PIRT kosongkan. Kalau belum ada, kalau ada silakan diisi. Lalu jenis produknya. Nah, ini apa? Jasa pengolahan makanan. Misalnya gitu ya. Terus jumlah pekerjanya misalnya 5 orang, disesuaikan ya. Nah, ini provinsi, disesuaikan lagi.
Oke, nah silakan diisi dulu Bapak Ibu. Saya izin ngambil charger. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya jawab ada yang bertanya. Hmm, biar nanti Bapak Ibu yang lainnya bisa selesaikan dulu ya. Oke, em, ini adalah informasi umum perusahaan. Terus ini nanti sama ya, nanti diganti. Lalu, nah di sini ruang lingkup ini poin-poin C. Ini ruang lingkup ini yang menentukan kita sesuaikan dengan kalau template tadi kan utuh ya, utuh semua PPH. Nah ini kita sesuaikan. Kalau misalnya SPPG misalnya, berarti bisa jadi punya outlet, bisa jadi tidak. Kalau kita nggak punya outlet, nggak punya maklon, nggak punya gudang, makanya ini dihapus. Tapi kalau SPPG itu dia punya aset penyajian karena dia kan ada tray-nya. Nah, kalau saya misalnya ayam penyet Bu Siti, saya juga eh, bikin warung tenda. Saya juga punya penyajian. Nah, kalau misalnya itu sifatnya saya itu tidak punya eh, penjualan penyajian, maka ini harus dihapus. Ya, atau gampangnya tadi ini saya nih jangan di strike through ya. Saya ngasih contoh ini sebetulnya buat menggambarkan ini tuh dihapus. Tapi kadang-kadang ada peserta pelatihan yang eh, ngasih ke kitanya strike through, padahal harusnya dihapus ya. Lalu di sini, nah ini kebijakan halal. Kebijakan halal itu isinya seperti ini. Nanti silakan ini kota, contohnya saya bikin Jakarta. Tanda tangan ya. Nah, pimpinan perusahaannya tadi saya contohnya adalah Panita. Diisi lagi di sini kebijakan halalnya. Nah, yang merah-merah ini sesuatu yang harus Bapak Ibu periksa dan teliti dengan detail. Saya memberikan sosialisasi kebijakan halal dengan cara apa ya? Kalau saya hanya secara visual saja, maka yang audio ini tidak. Ya, misalnya saya hanya memberikan lalui rapat monthly, rapat bulanan misalnya, atau rapat mingguan, atau saya share di grup misalnya. Nah, berarti kan audio tidak. Secara visual, antara lain rapat, saya nggak pakai email, saya pakainya WhatsApp aja. Media sosial saya pakai nih buat yang menyampaikan ke klien bahwa saya sedang mengurus SH. Jadi mereka ada trust-nya. Saya yang lainnya nggak punya. Nah, berarti yang lainnya dihapus ya. Terus hasil sosialisasinya lewat apa nih? Nah, saya punya notulensi, saya juga punya daftar hadir, foto kegiatan, materi rapat. Nah, sisa email saya nggak punya, screenshot media sosial saya punya, apalagi ya, surat kontrak saya nggak punya. Nah, gitu ya, disesuaikan. Lalu ini ini semuanya sudah template, jadi yang disesuaikan yang merah-merah aja ya. Jadi udah cukup gampang Bapak Ibu. Jadi di sini tapi dibaca ya. Dibaca nih tanggung jawab tim manajemen apa, terus membina sumber daya manusia itu seperti apa gitu kan.
Nah, untuk bahan, nah ini dipastikan ada nggak yang kita nggak pakai. Nah, di sini kan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan sertifikatnya semuanya bahannya ada yang ber-SH semua, berarti SCOE-nya nggak usah, misalnya gitu ya. Terus lampirannya, kalau lampirannya berubah, lampirannya berbeda, nah itu silakan disesuaikan. Nah, di proses produk halal, nah ini menjadi poin penting karena proses produk halal ini lengkapnya adalah 7 plus penyembelihan. Lengkapnya ada berapa nih? Nah, kalau kita nggak punya penyembelihan, maka ini dihapus. Hapus ya, maksudnya hapus begini ya. Kalau kita nggak punya, kita punya pengolahan, kita punya penyimpanan, pengemasan, distribusi. Nah, kalau yang tadi bakso yang sifatnya PO diantar distribusi, saya ini berarti nggak punya. Tapi SPPG punya, restoran punya. Nah, jadi ini harus disesuaikan dengan proses bisnis. Terus, nah ini disesuaikan nanti SOP-nya apa aja. Kalau yang kita punya, kalau kita nggak punya misalnya, kita nggak punya SOP, apa ya? Semuanya sih kita harus ada sih. Kita pasti ada nih penjualan. Oh, saya nggak punya nih SOP pemingsanan hewan. Nah, makanya saya hapus. Gitu ya. Penyembelihan hewan juga saya nggak punya. Ini dihapus. Nah, disesuaikan semuanya SOP-SOP-nya. Lalu untuk produknya ini juga sesuai template saja, tidak menggunakan nama yang mengarah anjing, babi, kekufuran, rasa, aroma, bentuk gitu ya. Terus pengemasannya itu juga bersih, jelas ya desain logonya. Nah, terus ini lampirannya sama tadi, di copy paste lagi saja yang sudah dibuat di atas untuk kebijakan halal. Ini adalah poster halal haram, boleh diperpanjang, dilengkapi lagi boleh. Terus, nah di sini SK tim manajemen halal. Tim manajemen halal misalnya Pak Nipta. Pak Nipta pimpinan perusahaan. Posisinya adalah ketua, tanda tangan ya. Terus nanti penyelia halalnya misalnya Pak Nipta lagi. Berarti di sini jabatan pimpinan perusahaan dan penyelia halal gitu ya. Ini kalau kasusnya sama. Tapi kalau misalnya berbeda, bisa ditulis di sini penyelia halalnya misalnya Ayu. Posisi di tim, kalau saya lebih lebih prefer langsung ditulis misalnya PIC pembelian. Terus Tono. Tono ini non Muslim. Eh, salah, salah, maaf, maaf, maaf. Tono ini non Muslim, tapi di IC pembelian. Gak apa-apa. Yang wajib halal tuh hanya si Ayu saja. Terus misalnya Herman, dia posisi pengolahan, ya. Terus, tapi tim manajemen halal ini namanya juga tim, berarti kan dia lebih dari satu ya. Jadi minimal dua ya. Terus sidik misalnya, dia PIC distribusi. Nah, tanda tangan oleh si Pak Nipta lagi. Lalu di sini ada materi pelatihan, ini boleh ditambahkan lagi berdasarkan misalnya Bapak Ibu ngerasa dapat inspirasi ini dari yang sekarang gitu ya. Tambahkan materinya boleh. Oke, tugas satu hanya itu saja. Ya, silahkan dikerjakan. Izin bertanya. Tadi ada tuh pertanyaan dari Pak Aditya, bagaimana? Maaf Bu, untuk yang daftar isinya itu berarti nggak perlu diubah-ubah ya Bu ya? Sementara sih, sebetulnya sih kalau nanti Bapak membuat Ya, hal yang asli kan mengikuti punya kita. Kalau untuk tugas ini berarti daftar isinya nggak perlu diubah. daftar isinya enggak sih? Oh, ya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Lalu saya ini pertanyaan dari Bapak Firdaus, tadi namanya itu deh. Apakah boleh kita self-declare tapi tidak pakai pendamping? Oh, nah ini bedanya. Kalau
penyelia halal itu, oh ini ada yang resen. Penyelia halal itu adalah orang yang merencanakan dan menerapkan SCPH baik itu reguler ataupun self declare. Tapi kalau untuk yang memeriksa di reguler itu namanya auditor halal, di self declare yang memeriksa adalah pendamping. Namanya sih memang pendamping, tapi dia itu sebetulnya tugas utamanya adalah memeriksa. Tapi kadang-kadang memang dia ikut membantu membuatkan. Jadi berbeda ya. Em, siapa dulu nih? Pak Puji, silakan. Halo Ibu, selamat Oh, siang. Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, Bu, aku mau tanya, kalau untuk fasilitas produksi, itu kan aku mengajukan 3 tempat. Itu harus Mm-mm. ditulis semua atau salah satu? Ditulis semua. Ditulis semua. Terus Dipakai pertanyaan, kan semuanya? kenapa Bu? Maaf? Dipakai semua nggak? Iya, dipakai semua. Ya, ditulis semua ya. Terus kalau misalkan bukan pelaku usaha, pimpinan perusahaan sebagai pemilik, dia itu adanya di Jepang, tapi Mm-mm. di kantor Indonesia itu ada penanggung jawabnya. Jadi yang harus saya cantumkan itu tetap pemilik usahanya atau yang bertanggung jawab di Indonesia. Di sini tuh ada pimpinan perusahaan dan ada namanya kontak person. Kontak person ini bisa penanggung jawab sih. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk tugas, Mm-mm. diisi penanggung jawabnya aja nggak apa-apa, Bu. Untuk Gitu. tugas. Mm-mm. Oke, Oke, Ibu, kalau gitu terima kasih. Ibu Vika, silakan. Mohon izin bertanya teknis ya Bu Gita, ini kan tugas ini kan yang ditandai misalnya merah gitu ya, itu kita as it is saja ya Bu ya? Maksudnya untuk agar apa namanya pendamping ini bisa melihat kami itu mengerjakannya benar atau tidak gitu ya? Iya. Maksudnya tetap merah aja, nggak jadi dihitamkan gitu. Oh, bebas sih. Mau merah aja boleh, mau hitam juga boleh. Oh baik, terima kasih Bu Gita. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Indrias. Ya Bu, izin bertanya ini untuk kalau misalnya usaha yang di pabrik kita itu kan bahannya dari udara Bu ya. Itu Udara. untuk skop ininya PPH-nya apakah dimasukkan penyediaan bahan Bu? Atau dicoret? Karena kita udara ini cuma kita filter aja sebelum masuk proses produksi. Iya, semua bahan, semua produk itu pasti butuh bahan. Jadi apapun kondisinya, bahan itu pasti harus wajib ada. Oke. Untuk ininya Bu, nanti pada di sesi ininya bahan B ya. Mm-mm. Iya, wajib. Wajib. Itu harus kita sesuaikan atau bisa pakai template itu apa adanya itu? Gimana? Yang di Disesuaikan. section B bahan Mm-mm. itu kan ada pernyataan detail mengenai komitmen menggunakan bahan yang sesuai dengan SJPH itu. Ada Iya. 1 sampai 9 itu kita pakai template itu atau disesuaikan dengan usaha kita ya? Kalau ini harus ada, jadi semua poin ini harus ada, tetapi isinya silahkan disesuaikan gitu. Oh, artinya bisa kita coret yang tidak perlu dia, yang B ini ya? Kalau tidak perlu atau tidak ada dihapus, Bu, bukan dicoret. Oh ya, sorry, dihapus ya. Ya. Oke, jadi semuanya ini seperti yang A ini adalah yang A ini apa tadi? Yang A ini komitmen. Harus ada semua nih, komitmen harus ada, bahan harus ada, PPH harus ada. Cuma kalau yang nggak sesuai itu harus dihapus. Silahkan dihapus, gitu ya. Ibu, maaf saya mau nanya. Mm-mm. Untuk yang jenis produk, misalkan kan produknya tahu nih, berarti kan industri tahu kedelai KBLI 10392. Eh itu yang di bawahnya diisi juga, Bu. Apanya tuh? Di bagian yang mana? Yang kan misalnya gini jenis produk, industri tahu kedelai, KBLI-nya 10392. Nah, itu di situ kan ada jenis produk KMA 99944 yang gitu-gitunya dihapus aja apa gimana ya, Bu? Eh,
Em, silakan. Ya, itu sebetulnya untuk membiasakan Bapak Ibu untuk melihat aturan induknya sebetulnya. KMA 744K, kayak KMA 748K atau 944K, terus masuk KBLI mana, itu sebetulnya mengajarkan kita semua untuk mengenal lebih dekat KBLI gitu. Lengkap lengkap aja. Ini saya tidak bikin lengkap karena untuk contoh. Bapak siapa dulu tadi ya ini yang Makasih, nunjuk Bu. Bapak Yanuar silakan. Iya Bu, Assalamualaikum. Mau tanya Bu, untuk yang di poin prosedur penerapan SJPH, itu di poin nomor 1C, itu kan ada pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan sertifikasi halal tidak terkontaminasi najis, dilakukan pemeriksaan secara berkala, dan menyimpan catatan pemeriksaannya selama masa produk masih layak digunakan, dijelaskan pada prosedur SOP. Nah, kebetulan SOP ini kami belum ada Bu yang secara spesifik membahas terkait dengan kontaminasi najis Bu. Ini Ya, gimana Bu? dituliskan saja nama judul SOP-nya, nanti pas OJT itu baru dilengkapin. Kalau tugas itu ditulis nama SOP-nya aja dulu. Oh, ditulis namanya aja nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, Ya, baik. oke. Terima kasih, Bu. Ya, saya jawab dari chat dulu ya. Dari Puji, Ibu Puji lagi, tadi sudah ya. Terus kalau KMA-nya lihat di mana? Kayaknya sepertinya sih udah di-share ya sama Emonte. Ada KMA 748, 944. Kalau untuk bahan barang gunaan kimia, biologi itu 748. Tapi kalau untuk makanan pakainya 944 yang terbaru ya. Terus rapat bisa Zoom. Boleh Bu, kalau ini rapat bisa terlewat Zoom ya Bu, pertanyaan saya di atas. audio visual. Ya, Pertanyaan saya di atas Bu, kelewat. yang mana Bu? Ini kan kebetulan saya dari akademisi Bu, jadi kan tidak ada apa lagi, bukan dari perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan untuk tugas ini, apakah harus langsung dipraktekkan ke tempat usaha, atau hanya bisa misalkan contoh di kantin kampus saja, atau gimana Bu? Boleh yang di kantin kampus boleh. Terus untuk tugas yang sekarang sama tugas yang OJT nanti, itu tempatnya sama atau beda Bu? Boleh berbeda. Tapi boleh sama juga. Boleh. Tapi yang sekarang yang saya harus isikan ini memang sesuai dengan itu atau misalkan bisa juga tidak ada misalkan ini kayak ini bukan di tempat kami tuh nggak ada mereknya, terus jenis produknya kan lumayan banyak tuh makanan-makanannya itu semua harus Maksudnya nggak ada mereknya itu gimana? ya cuma nama kantin gitu aja, Ya udah, merek produk itu nama aja kantin. kantin. Nah, mereknya itu berarti kantin apa? Oh gitu aja ya. Cuman jenis produknya kayak makanan-makanannya itu diisi semuanya gitu Bu ya. Kalau kantin berarti kan produknya itu adalah pengolahan makan. Kantin itu kan jasa, bukan produk kalau kantin. Oh enggak, kantin itu dia jual produknya itu diolah Bu. Misalkan kantin makanan, kayak misalkan ada nasi gorengnya, ada gado-gadonya, ada ayam goreng gitu Bu. Iya, sama kayak restoran kan Bu. Ya Restoran iya. itu jasa Ya. pengolahan makanan. Oh jasa masuknya ya, bukan produk ya. Kantin, catering, jasa pengolahan kan? Dia jasa pengolahan penyiapan makanan, saya lupa tepatnya. Tapi tapi produknya hasil akhirnya itu adalah eh, barang. Oke, saya lanjut dulu ke mana lagi tadi ya? Jadi kalau dari Bu Naymatur ini kan kalau misalnya rapatnya itu bisa Zoom, berarti nanti bisa bisa boleh Zoom, berarti nanti bentuknya adalah audiovisual, betul. Terus dari Ibu Sri Wijayanti, Wijayanti. Ruang lingkup pelaku usaha sebagai prinsip distribusi ke retail. Hah? Apa? Saya nggak ngerti, Bu. Bu, dalam ruang lingkup, kalau pelaku usaha sebagai prinsipal dan distribusi ke retail, sampai penjualan, nggak juga sih.
Kalau penjualan itu kan dia biasa punya outlet. Kalau distribusi itu dia hanya distribusi aja, dia nggak punya wadah penjualan ya berarti nggak sampai, tetap sampai distribusi saja. Oh iya, berarti tetap tetap sampai distribusi aja ya, Bu? Ya, Oh iya. Oke, Bu, thank you. ya. eh, saya yang mana ini? Oh, kalau pertanyaan Bu Refuji ini namanya aja. Nama eh nama pimpinan perusahaannya. Tugas satu dikumpul kapan? Nanti tanya Mote ya, karena biasanya disamakan, diseragamkan waktunya sama Mote. Itu dipunya Ibu nama, merek produk, nama sebagai Ibu. Intinya sih sebetulnya nama merek produk ini kan bebas aja. Mereknya mau diisi boleh boleh nama SPPG-nya, boleh nama yang lain, boleh nggak mengikat. Bagaimana Bapak Ibu ingin menuliskan nama perusahaannya apa, nama mereknya apa, gitu ya? Baik, makasih Bu. Ya, Ibu Andita silakan. Ya, Bu. Terima kasih. Bapak, maaf. Ya, saya ada 2 pertanyaan, Bu. Untuk pimpinan perusahaan, apakah harus presiden direktur atau bisa direktur? Yang kedua, Boleh direktur. boleh direktur ya. Jadi tidak harus Pemilik presiden direktur. pimpinan ya. Pimpinan. Kalau pemiliknya global, Bu. Public listed company ya, Sebetulnya gini Pak, TPK. sebetulnya gini, kalau misalnya pimpinan nih, sebetulnya kalau misalnya dalam satu divisi itu ada yang ngurusin tentang QC halalnya adalah direktur bagian QC, itu boleh diisi ininya direktur QC aja. Ya, maksud saya kalau apakah nama direktur dan presiden direktur tadi yang sesuai dengan akta ataukah bisa diwakili oleh seseorang yang memang dia tidak ada di akta tapi mengurusi halal. Boleh yang penanggung jawab halalnya Pak. Oke. Terus yang kedua, Bu, Sebentar. ya Di penanggung jawab halalnya yang ini nih Pak, di sini nih Pak. di Nah, policy-nya, Bu, maksud saya yang di policy, kalau di kontak personnya itu yang mengurusi halal, tapi kalau yang di halal policy tadi, hal policy tadi. iya, itu kan pimpinan perusahaan. Apakah, pertanyaan saya, apakah ini harus presiden direktur atau bisa ditandatangani oleh direktur? Jadi presiden Boleh, direktur ada, direktur juga ada. boleh direktur. Brand director. Baik, yang kedua Bu, jika tadi kan disebutkan nama produknya harus sesuai dengan KMA 944. Jika kami produk yang diproduksi ini adalah bahan kimiawi dan tidak ada di KMA 944. Gini, 944 itu hanya makanan minuman. Kalau Oke. selain makanan minuman, kita ngacunya ke 748. Oke, misalkan tidak ada di 748, bagaimana Bu? Kalau nggak bisa di 748 sih, kalau regulasi yang dulu sih, kalau secara regulasi sebetulnya ditolak Pak. Tapi sekarang itu sepertinya Babeh memberi keleluasaan. Jadi kalaupun tidak ada, biasanya suka diperbolehkan. Berarti Kalau dulu walaupun sih, tidak ada di 748, kita tetap bisa jalan ya Bu ya? tergantung nasib ya Pak. Di verifikasinya karena Semoga nasibnya baik. ya tapi gini sih Pak, kalau BPJP itu sekarang kan lebih mengakomodir keinginan pelaku usaha untuk secara added value ya halal ini. Iya. Jadi sepertinya sih di open ya. Nah, bisa seperti itu. Ya. Maksud saya ini bukan kewajiban tapi voluntary gitu. Kewajibannya hanya untuk produk yang sesuai diregulasi saja sebetulnya Pak. Jadi Iya. contohnya kalau dulu itu kulkas itu sempat ditolak oleh BPJPH karena kulkas itu bukan termasuk eh, barang yang diwajibkan. Meskipun dulu pernah ada, tapi itu sempat dianulir oleh BPJPH. Lalu pada akhirnya semakin berkembang, akhirnya sekarang sudah diperbolehkan karena
eh, ini bukan secara regulasi ya, secara kebijakan BPJP itu ingin memberi ruang kepada pelaku usaha sih. Oke. Intinya kan kalau punya sertifikasi halal gampang jualnya gitu loh. Ya, betul. Nah, itu sekarang dipermudah. Oke, oke. Noted, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Pak Said, lagi silakan. Ya Bu, ini untuk apa namanya yang bagian produk ini banyak yang harus kita hapus Bu. Ya. Misalnya yang berhubungan dengan daging kita hapus aja ya. Karena kan misalnya contoh nih usaha saya kan air minum isi ulang nih. Jadi untuk penyajian ini kan nggak perlu Bu kan. Untuk penyajian Ya, nah, dihapus aja Bu ya. ya, boleh Pak. Terima kasih Bu. Ya, Ibu Sri silakan. Jadi intinya kalau bahan proses produk ada yang tidak sesuai dengan kriteria Bapak Ibu, silakan dihapus ya. Ibu Sri silakan. Bu Sri jadi bertanya. Ya, sore Ibu. Ya, sore. Ya, izin bertanya Bu, untuk tugas ini, kami kan memproduksi kemasan plastik ya Bu ya. Jadi kan kami tidak, untuk mereknya itu yang dicantumkan di tugas adalah kemasan plastik ya Bu ya. Hanya kemasan plastiknya saja. Di Lalu, sini, yang di sini. ya untuk yang di tugas. Untuk jenis produknya, jadi kita masuknya ke jasa pengolahan kemasan, betul ya? Hah, sebentar. Di jenis produknya berarti kemasan saja. Ibu menghasilkan produk barang atau jasa? Menghasilkan produk. Ya, berarti jenis produknya adalah kemasan. Lalu untuk SOP Bu, ada beberapa yang kita belum punya terkait tugas yang kita lagi kerjakan ini ya Bu ya. Itu kita cantumkan namanya saja dulu sambil nanti kita proses pembuatan SOP-nya, itu bisa. Boleh? Memang begitu Bu, tadi saya sampaikan ditulis namanya dulu aja kalau Baik. belum ada. Untuk yang terakhir Bu, untuk lokasi ya, proses produk halal untuk lokasi, kita ini kan tidak ada apa sih proses produk halal dan tidak halal yang meliputi tempat dan alat PPH penyembelihan itu kan kita tidak ada Bu. Apakah di tugas ini saya hapus Bu? Kalau penyembelihan sih dihapus boleh. Hapus Tapi ya. kalau tempat produksi sih enggak ya. Ya, berarti untuk yang tempat dan alat PPH penyembelihan itu yang saya hapus ya Bu ya. Tempat dan alat Iya. PPH pengolahan itu yang saya munculkan. Seperti itu ya Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, terus ini ada pertanyaan dari Bu Sri Wijayanti. Oh, ada dua Sri ya ternyata. Sri Wijayanti sama tadi siapa Bu? Oh, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Dari Bu Sri Wijayanti, ketua tim di manajemen halal yang harus beragama Islam itu hanya penyelia. Sisanya non-Muslim boleh. Bu Rahmadani silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini saya mau tanya, ini kan di lokasi tempat dan alat proses produk halal itu kan ada tertulis mengenai peternakan babi dan sebagainya. Sedangkan saya kan perusahaannya bergerak di bidang itu penggilingan padi yang menghasilkan beras, pengemasan beras gitu. Nah, itu perlukah saya tetap cantumkan atau bisa dihapus saja Bu? Yang kayak menetapkan lokasi prosesnya itu jauh dari peternakan babi, kegiatan pengolahan serta dan sebagainya gitu. Barusan Bu sebelumnya juga ditanyakan hal yang sama Bu. Jadi kalau tidak sesuai, saya ulang lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu untuk semua hal dalam template manual SCPH ini kalau tidak sesuai dengan proses bisnis, tidak sesuai dengan produk Bapak Ibu, silakan dihapus ya. Oke, siap. Makasih Bu.
Silakan Bapak Ibu untuk menyelesaikan. Nah, sepertinya sih kalau tugas satu saya optimis bisa selesai sih ya. Sampai jam 3 kita masih ada waktu cukup banyak sampai jam 3. Selamat mengerjakan. Ini peserta pelatihan kita tuh ada pakarnya halal nih ternyata nih. Ada dari BPJPH. Ini lagi jadi narasumber nih kayaknya. Mbak Nia. Rekom aplikasi. Ah, Bapak Hendar. Wah, saya nggak tahu sih. Kalau rekomendasi aplikasi Play Store untuk cek-cek blocking impor, saya nggak tahu. Tapi karena nggak, kalau di halal tuh nggak, tidak, agak useless ya. Karena kita patokannya hanya si halal saja. Jadi dari website BPJPH itu, dari sana saja kita mencari semuanya. Karena kalau nggak ada di sana agak percuma sih. Nggak bisa kita pakai. Ya, Bu Sri. Bu, mau tanya buat Mas ini yang tadi, Bu. Kan itu kan pimpinan perusahaan itu ketua tim ya, Bu ya? Apa? Pimpinan perusahaan yang ini, tim manajemen. Gimana, Bu? Tadi keputus, Bu. Pimpinan perusahaan kenapa, Bu? Iya, di tim manajemen kan itu ada jabatannya, yang ketua itu di sini tulisannya kan pimpinan perusahaan, Bu, di tugasnya. Mm. Nah itu kalau pimpinannya itu Noni itu nggak apa-apa, Bu. Dia ketuanya atau hanya ini anggota? Tadi saya bilang apa, Bu? Hanya ini ya, penyelia ya. Betul. Oh, oke, Bu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. 1, 2, 3, 4. Ini kayaknya banyak yang nggak masuk ya. Rata-rata setiap fasilitator cuman yang masuknya cuma berapa orang nih? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, Eh, ini ada penyajian. Itu penyajian di sini maksudnya apa ya Bu? Karena kan kalau di SPPG itu dia sampai pendistribusian saja. Penyajian ini maksudnya membagikan eh, makanannya atau bagaimana ya Bu? sampai penyajian Pak. Kalau SPP ada penyajiannya Pak SPP gitu karena kan menggunakan Oh, tray. oh ya ya baik. Terima kasih Bu. Sebentar, sebentar, sebentar. Tray itu bisa dianggap sebagai kemasan sih, nggak Iya, penyajian. kan Ya, ada pengemasan sama pendistribusian. Jadi makanannya kan kita antar ke sekolah, tapi kan yang membagikan itu guru-guru gitu. ya. Jadi traynya dianggap kemasan Pak. Berarti penyajiannya nggak usah ya Bu? Iya. Penjualan juga enggak. Iya, terima kasih Bu. Ya Pak. Iya Pak Said. Izin Bu, saya lupa untuk isi nama SOP apa yang diisi Bu? Judulnya saja Pak. Judul apa Bu? Hah? Judul SOP Pak? Bu. Seperti membuat makanan apa gitu ya Bu ya? Atau Ya enggak, bagaimana? misalnya kan di sana kan ada tuh Pak, contohnya nih SOP, misalnya, di sini memastikan menggunakan fasilitas produk yang kontak dengan bahan atau produk akhir, jelaskan dalam SOP penggunaan fasilitas produksi, misalnya gitu. Baik, baik. Terima kasih. Ya Pak. Oke, untuk nama SOP-nya bisa bebas ya Bu ya?
Iya. Udah bebas. Oke, terima kasih. Di sini mau tanya untuk format nama tugasnya apa? Kalau nggak usah dirubah. Ibu izin bertanya. Sebentar, ada dua ini. Sebentar, sebentar. Satu-satu dulu. Dari siapa tadi? Mas Febi. Febi, ya. Bu Gita mau tanya, Ya, Pak. kalau SOP-nya yang existing ini belum ada, tapi pas kita di tugas tadi isi, itu nggak apa-apa ya, Bu, untuk ke depannya gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua, kalau untuk SOP dituliskan saja dulu nama SOP-nya meskipun belum ada. Nanti ketika OJT baru disempurnakan, ada SOP-nya. Begitu ya? Tapi nanti harus dibuat pas OJT ya, Bu ya. Betul. Baik, baik. Banyak soalnya. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu Ana, silakan. Ya Bu, Ya. saya mau nanya kalau untuk penjualan produk kosmetik di retail-retail gitu, kayak offline store, itu berarti dari pendistribusian, penjualan, terus udah ya Bu, penyajiannya nggak termasuk atau gimana? Em, Enggak sih, kayaknya penyajiannya. Oh, berarti sampai penjualan saja ya? Mm-mm. Oke, ya, makasih Bu. Ya, Mas Alvin, Banyak silakan. untuk format filenya itu gitu saja atau dirubah nama? Boleh langsung diupload file Word-nya, diupload ke tugas satu ya. Kalau bentuk PDF juga boleh. Boleh banget. Oh ya, sih. Ya. Pak Yanuar, silakan. Ya, Bu Gita mau izin tanya, kalau misal di perusahaan kami ini kan sekarang lebih banyaknya tuh IKA. Apakah harus dibuatkan SOP-nya? Ataukah cukup dengan IKA saja yang ada? Oh, boleh IKA aja, Pak. Nah, tapi nanti IKA-nya dituliskan nama IKA-nya saja di tugas. Oh iya, ditugas ya Bu ya. Baik, Ya. baik. Ah, makasih. Tapi nanti Pak di OJT dilampirkan aja IKA-nya, Pak. Oh iya, baik, baik. Ah, terima kasih ya Bu. Iya. Makasih Pak Dit membantu jawab pertanyaan peserta. Dari Pak Hendar. Hendar. Untuk sertifikat halal reguler kan 21 hari. Ah, kalau bicara waktu ini susah sih menjawabnya. SLI-nya sudah 21 hari ya, cuman kenyataannya memang tidak seindah yang diharapkan. Karena banyak sih Pak. Jadi sebetulnya yang membuat lama itu terkadang proses perbaikannya. Jadi mungkin kita tahunya itu kita udah upload misalnya hari ini 18. Tapi kan ada proses verifikasi dari BPJPH tuh, verifikator itu detail tuh. Mereka balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, terhitung ke LPH-nya itu adalah ketika BPJPH send, bukan ketika kita masuk tuh. Jadi proses perbaikan itu bukan termasuk SLA-nya mereka.
Karena itu perbaikannya dari PU ya. Nah, nanti sama ketika nyampe di LPH nih, proses eh, periksa negosiasi hari lama, negosiasi harga beda lagi, lama lagi. Terus nanti perbaikan dari auditor beda lagi sampai auditor nyatakan oke, ini selesai, ini final. Nah, itu biasanya suka lama. Nah, itu dihitungnya 1 hari, 3 hari di LPH itu atau berapa di LPH itu terhitungnya ketika sudah selesai itu. Nah, di MUI itu kadang-kadang MUI ini pas cek nih bukan MUI-nya juga yang lama sih. Kadang-kadang tuh gini, ada proses antrian. MUI itu lembaganya apa mereka kan punya antrian se-Indonesia gitu ya. Ada proses antriannya. Nah, ketika masuk ke MUI sidang foto itulah baru masuk argonya, argo harinya. Jadi terus nanti kadang-kadang MUI juga berpendapat, MUI itu sekarang juga ketat juga Bapak Ibu karena udah banyak ini ya kasus nih apa namanya ternyata ada SH ternyata babi ada babi gitu ya ada gelatin babinya. Nah jadi MU itu sekarang ketat banget juga untuk memeriksa membantu BPJPH nih. Jadi ketika mereka sidang fatwa mereka nganggap wah ini nggak bisa ini harus uji lab misalnya oh ini harus dikembalikan ini nggak bisa harus minta data bla 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 bla. Nah itu balik lagi gitu. Jadi prosesnya itu lama bukan karena aktor-aktornya, tapi karena ketika dikembalikan, kitanya juga lama memperbaikinya gitu. Kalau kita dari awal tuh sudah menggunakan barang yang ber-SH semua, itu sepertinya sih mudah ya, gampang. Karena kalau sudah ada SH, udah kita ngambil dong nih dari si halal, cetek, cetek apa, klik, 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 pilih, 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 itu sih harusnya cepat. Karena sudah terverifikasi bahan itu emang hanya bahan-bahan yang ada di BPJPH saja, gitu. Begitu ya. Nanti uploadnya di tugas 1.
Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ini kalau sudah tugasnya diuploadnya di tugas 1. tugas 1 di yang upload tugas ya, Bu? Iya, betul. Ya, baik. Ya. Sudah boleh diupload kah atau nanti Sudah, bareng-bareng? sudah. Boleh Sudah ya? langsung upload aja. Oh, ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, 1 gimana? menit lagi menjelang selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dalam mengikuti rangkaian pelatihan ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan seluruh rangkaian tugas dengan baik dan menjadi penyelenggara yang kompeten. Insya Allah lulus kompeten semua dan bisa membantu Indonesia menjadi produsen halal dunia dengan bantuan Bapak Ibu sebagai penyelenggara halal. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Em, Jangan patah semangat, tetap terus semangat meskipun nanti ada kendala. Insya Allah kita semua bisa saling membantu ya. 1 menit terakhir saya kembalikan kepada MOT. Mungkin ada arahan terakhir. Terima kasih Mbak Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.